Yes, yes. Kayak biasa ya, nanti absen. Boleh saya tanya lagi ke sakit ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Ayo dipimpin sama Sila. Duduk bersikap berdoa mulai. Sulfan, Hadir. angkat tangan ya kalau hadir ya. Ayo Sulfan, Hadir. Afan, Hadir. Aska, Hadir. Wilda, Hadir. Boy, Hadir. Sila, Hadir. Zahira, Hadir. Adiba, Hadir. Sakir. Kemudian Haikal. Hadir. Jumlahnya berapa anak di kelas ini? 8. Yang tidak masuk? Tiga. Berarti jumlahnya 9. Sakila apa Adiba? Ada yang tahu? Sakila apa? Gak ada yang lihat Adiba? Kita doakan ya, semoga Adiba cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Masih ingat tepuk semangat? Yo, tepuk semangat. Lagi 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Ibu langsung memberikan materi ya. Sudah siap? Ya. Kemudian sekarang Ibu akan menerangkan tentang cara mengendalikan emosi saat marah. Apa judulnya? Mengendalikan emosi saat marah. Emosi itu siapa yang tahu emosi itu seperti apa? Yo. Marah. Kemudian geger. Geger itu sama dengan marah. Kemudian apa? Emosi. Tahu emosi? Ya, bisa juga. Apalagi? Yo. Emosi. Oh, bisa juga jadi bertengkar. Contohnya Ibu kasih contoh. Sampean lagi bermain sama teman-temannya. Kemudian ada anak yang melempar batu. Melempar batu ke kepalanya sampean. Sampean itu merasa gimana? Ada yang marah, kemudian langsung emosi, kemudian ada yang langsung bertengkar. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang cara mengendalikan emosi saat marah. Apa emosi itu? Sulpan, apa emosi itu? Yo. Oh, emosi. Itu kan contohnya. Kalau emosi adalah, ada yang tahu? Nggak ada. Nah, emosi itu perasaan yang muncul dari diri manusia. Sebagai respon terhadap situasi dan pikiran. Nah, setiap manusia pasti memiliki emosi, bisa marah, bisa bertengkar ya. Tapi emosi itu tidak harus tidak boleh dihilangkan. Kenapa Bu kok tidak wajib dihilangkan? Karena emosi itu harus dikendalikan. Ayo gimana kendalikan itu? Yo. Contohnya penghak emosi apa ya aku caranya penghak itu cara mengendalikan emosi saat marah. Kemudian dengarkan Ibu ada punya cerita pendek ya. Nanti ada pertanyaan ya. Ada namanya Budi dan Bagas. Ayo, Budi dan Bagas. Mereka ini masuk di kelas 5. Sama gurunya disuruh menggambar karena pelajarannya sedang pelajaran seni rupa. Disuruh menggambar batik. Dengarkan. Kemudian sudah menggambar semuanya, satu kelas 5 sudah menggambar batik. Setelah itu mewarnai semuanya. Anak-anak semuanya mewarnai. Kemudian yang namanya Bagas itu berjalan ke depan. Kemudian punya Budi kena coret. Dan Budi itu kemudian emosi. Hatinya sudah sakit karena gambarannya kena coret. Waktunya istirahat kurang 5 menit. Nanti kalau kena coret, kalau nggak selesai tidak istirahat. Terus Budi pegel, marah karena itu tadi kena coret. Berhubung tadi Budi ingat
pelajaran tentang mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Jadi Budi itu ingat, oh iya, aku pernah belajar sama ibu guru tentang mengendalikan marah. Jadi Budi itu kemudian tarik nafas 3 kali. Kemudian setelah tarik nafas, Budi itu melanjutkan apa? Melanjutkan menggambarnya. Kalau emosi terus sampai istirahat tidak selesai, itu pikirnya Budi. Kemudian, sudah. Setelah itu ceritanya selesai. Tadi tokohnya siapa saja orangnya? Budi dan Bagas. Bagus. Kemudian siapa yang menyenggol gambar? Bagas. Kemudian siapa yang menahan marah? Budi. Kemudian apa yang digambar tadi Mas Iman? Pelajaran apa? Pelajaran seni rupa. Paham ya? Kemudian sekarang Ibu akan menerangkan tentang cara mengelola emosi, mengendalikan emosi, seperti yang tadi dicontohkan oleh ceritanya yang bernama Budi dan Bagas. Caranya bagaimana? Siapa yang tahu, yang ingat tadi caranya Budi mengendalikan emosi? Tarik nafas 3 kali, kemudian dikeluarkan. Tariknya lewat mana? Tarik nafas hidung, keluarnya mulut, bukan di belakang ya. Kalau di belakang berarti kalau di belakang berarti kan iya. Ayo coba kita bersama-sama tarik nafas 3 kali dan mengeluarkannya ya. 1, 2, 3. Tarik. Tariknya lewat hidung. Ayo 1, 2, 3. Tarik. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Sudah 3 kan? Kemudian kalau sudah tarik nafas 3 kali, caranya itu harus melakukan sesuatu yang positif. Contohnya apa? Menahan marah. Yang pertama tarik nafas 3 kali. Yang kedua melakukan hal positif. Apa? Yo, biar tidak marah. Gimana positif itu? Hal positif itu seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya baca buku, baca cerita, dan tidak contohnya apa lagi? Siapa yang tahu? Tadi harus baca buku, menggambar, terus menulis. Tadi sudah baca buku ya, baca buku cerita atau buku pelajaran, menggambar sudah, menulis sudah, bersih-bersih, nyapu, disampaikan kelasnya ya. Kemudian apa lagi? Beli kue. Nah, itu juga termasuk HK kan? Biar tidak biar tidak marah, biar marahnya cepat hilang. Paham ya? Yang nomor 1 apa tadi cara mengendalikan emosi? Tarik nafas 3 kali. Yang nomor 2 melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang positif. Kemudian yang ketiga itu apa? Curhat kepada orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat? Teman. Terus ibu, ayah, terus kakak,
Ayo, sekarang ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk untuk bercerita di depan ya. Cerita apa saja ya? Dengarkan, dengarkan. Sekarang coba Haikal baca ke depan. Coba sama pernah marah itu kepada siapa, pas main atau pas gimana? Apa di rumah? Di rumah. Marahnya sama siapa? Sama adik. Kenapa kok bisa marah ya kan? Adiknya mengganggu. Mengganggu diapain sana? Oh, pas main game sama diganggu. Jadinya marah. Sudah dulu. Nah, tadi pas Haikal main game di HP ya. Nah, itu sama adiknya diganggu. Nah, sekarang kan sudah mempelajari tentang mengendalikan emosi. Nah, jadi tidak boleh marah. Jadi harus diganggu, langsung tarik nafas 3 kali, kemudian minggir, jangan diam sama adiknya biar tidak marah lah. Nah, tidak marah lagi, kemudian curhat kepada orang tuanya atau kakaknya, itu tidak apa. Nah, sudah paham? Ayo, siapa lagi yang mau bercerita di depan? Ayo sila. Ayo sila, pernah marah atau emosi kepada siapa dan di mana? Kepada kakaknya cewek apa cowok? Oh, cewek. Kenapa kok bisa emosi sih? Diganggu. Kenapa kok diganggu? Pas ngapain? Oh, pas mainan. Sudah duduk. Pas sila mainan apa? Ditanya. Oh, pas sama kayak Haikal main game. Kemudian kakaknya mengganggu. Yaitu caranya kita harus cara mengendalikan yang pertama, tarik nafas 3. Kemudian nomor 2, melakukan hal positif, minggir dari kakaknya atau bermain sama temannya yang lain ya. Kemudian yang ketiga, curhat kepada orang yang terdekat. Ada lagi yang mau bercerita di depan? Wilda, ayo Wil. Ayo. Apa yang bikin sampean marah? Pas di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Kemudian kenapa kok bisa marah, Wilda? Menyenggol? Siapa yang menyenggol? Hah? Iya, namanya siapa? Oh, Sila. Ternyata Sila pernah menyenggol Wilda. Pas ngapain? Oh, pas bermain. Di mana yang bermain? Di depan sekolah, depan kelas. Oh, pas Wilda bermain di depan kelas sama Sila rasanya gimana? Pengen? Oh, rasanya pengen marah. Sudah dulu. Tadi ada yang bermain game diganggu sama adik, kemudian bermain game diganggu sama kakak, kemudian di sekolah bermain disenggol sama teman atau diganggu sama teman. Nah, itu karena kalian semua ini orang 8 ya, sudah belajar tentang mengendalikan emosi. Jadi kita harus melakukannya 3 hal tersebut ya tadi ya. Sudah hafal ya?
Positif. Nomor 3. Curhat kepada orang yang terdekat. Paham ya? Karena tadi sudah 3 anak, berarti sudah paham semua. Apa mau maju semua? Tidak, sudah paham ya? Ya, tidak. 3 anak sudah cukup. Kemudian Ibu akan menyimpulkan bahwa emosi itu semua manusia itu mempunyai emosi. Contohnya emosi yang sedang marah. Jadi Ibu tadi bilang emosi itu tidak wajib dihilangkan, tapi diapain? Dikendalikan. Ya, contohnya sampean naik sepeda mancal. Siapa yang punya sepeda mancal? Punya semua. Oh ya, ada yang tidak punya ya. Sudah. Contohnya punya sepeda pancal, dengarkan ya. Punya sepeda pancal. Kalau dibuang sepedanya kita tidak bisa naik sepeda. Tapi kalau dipakai, dikendalikan, gimana cara mengendalikan? Ayo, supaya tidak pancal, supaya tidak. Kemudian setir supaya apa? Tidak jatuh. Itu namanya mengendalikan sepeda. Paham? Cara mengendalikan sepeda, setirnya itu dipegang, kemudian pancalnya diengkol biar cepet, biar laju ya. Setir nggak dipegang, langsung gerabakan. Sama dengan emosi, sama dengan marah. Kalau tidak dikendalikan, itu nanti kena ke diri sendiri atau kepada orang lain. Contohnya kepada diri sendiri gimana? Yo. Leher. Kalau marah, biasanya kepalanya karena apa? Marah. Ya, marah sama temannya sampai kepalanya sampai sakit, pusing mikirin masalah itu ya. Karena masalahnya tidak dikendalikan. Biasanya sampai ada anak yang mukul dirinya sendiri sampai sakit. Yo, tahu? Bertengkar sama temannya diganggu, kemudian pegel awet dipukul sampai dirinya itu tidak boleh. Biasanya kalau bertengkar itu merugikan orang lain. Itu contohnya kalau merugikan orang lain. Kalau yang tadi merugikan diri sendiri, yang sekarang merugikan orang lain. Kalau bertengkar nanti temannya biasanya keluar darah di hidungnya, biasanya sakit ya. Biasanya dirinya sendiri juga kena tonjok ya. Kan jadi sakit sendiri rasanya. Iya, kalau dikendalikan emosinya tidak jadi tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Paham ya? Jadi sekarang tidak boleh bertengkar lagi ya. Siapa yang pernah bertengkar? Oh iya, gelut-gelutan namanya ya. Paham ya? Tidak boleh bertengkar lagi. Paham? Ayo sekarang kita bertengkar itu termasuk bullying. Bully terhadap temannya. Sekarang kita tepuk anti bullying, bisa? Hafal semua. Yang keras ya. Semuanya harus mengeluarkan suara yang keras. Yo, 1, 2, 3. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka
bisa sehat kembali. Sudah ya, paham ya? Sudah, duduknya yang rapi dulu. Kita berdoa, duduknya yang rapi. Kita berdoa supaya ilmu yang tadi kita dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Paham ya? Yuk berdoa, dipimpin Haikal sekarang. Duduk bersikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya Allah atas ilmu yang telah Engkau berikan. Semoga bermanfaat bagiku. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Sudah boleh pulang.